Pernahkah kalian membayangkan, demi keluar dari lilitan utang, sebuah keluarga rela membuka pintu bagi makhluk dari dunia lain? Tapi, ketika perjanjian itu dimulai, yang diminta bukan uang, melainkan sesuatu dari tubuh seorang istri. Cerita kali ini bukan sekadar horor biasa. Ini tentang ambisi, pengorbanan, dan bayangan kecil yang tak pernah tidur. Sebelum kalian masuk ke cerita, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah menyeramkan berikutnya. Kalau kalian berani, klik like sekarang juga, karena cerita ini bukan untuk mereka yang penakut. Angin malam menyelinap masuk lewat celah-celah genteng rumah tua itu. Di dalamnya, sebuah keluarga kecil duduk dalam keheningan. Hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar, menghitung waktu yang tak kunjung memberi kelegaan. Budi memandangi tumpukan kertas di atas meja, tagihan, utang bank, dan surat peringatan dari debt collector. Ia menghela napas panjang, tangan kirinya menggenggam kepalanya yang berat. Lisan, istrinya, duduk di seberangnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Kalau kita nggak bisa bayar minggu ini," kata Lisan lirih, "mereka bakal ambil rumah ini, Bud." Budi tak menjawab. Matanya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu. Ke masa saat warung sembakonya masih ramai pembeli. Sebelum pandemi, sebelum kebangkrutan. Dito, anak mereka yang baru berusia 9 tahun, tertidur di sofa dengan jaket tipis menyelimuti tubuh kecilnya. Ia belum tahu betapa dekat keluarganya dengan jurang. Budi bangkit, melangkah keluar rumah, menyalakan sebatang rokok yang tinggal setengah. Di ujung gang, seseorang memanggil pelan, "Bud." Budi menoleh. Sosok pria dengan jaket lusuh mendekat. Ia adalah Jais, teman lama semasa muda, yang konon sudah lama pindah ke kota tapi tiba-tiba muncul beberapa hari lalu. "Aku dengar kabar kamu lagi susah," kata Jais sambil menyodorkan rokok baru. "Aku bisa bantu." Budi memandangnya dengan curiga. "Bantu gimana?" Jais menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang menguping. "Ada cara, tapi bukan buat semua orang. Kalau kamu niat, ada jalan cepat." Budi mengernyit. "Maksudmu?" Jais mendekat, suaranya merendah. "Pesugihan, Bud. Tapi bukan sembarangan. Ini pakai tuyul." Budi tertawa sinis, mencoba menyangkal rasa takut yang mulai menjalar. "Kamu bercanda. Serius, aku udah jalanin. Hasilnya nyata. Tapi ada syarat, dan kamu harus siap." Hening sejenak. Angin mendesir lebih kencang, seolah alam tahu apa yang sedang dibicarakan. "Aku kasih waktu kamu semalam buat mikir," ucap Jais sebelum pergi, meninggalkan Budi yang kini terpaku. Budi memandangi langit yang kelabu. Di dalam rumah, Lisan memeluk Dito lebih erat, tak tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah. Selamanya. Malam itu gelap. Awan menggulung pekat, menutup cahaya bulan. Jalan setapak menuju hutan belakang desa hanya diterangi oleh lampu senter murahan yang dibawa Jais. Suara tonggeret dan ranting patah bersahutan seperti bisikan gaib yang mengintai dari balik pohon. Budi melangkah pelan, ragu. Tapi rasa takut akan kehilangan rumah dan keluarganya lebih besar daripada rasa takut pada yang tak terlihat. Di sisi kanannya, Jais berjalan santai, seolah ia sudah hafal jalan menuju tempat itu. Hampir sampai, bisik Jais, "Jangan ngomong apa-apa kalau nggak ditanya." Budi menelan ludah. Langkahnya makin berat saat mereka tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Bau dupa menyengat menusuk hidung. Di dalam, seorang lelaki renta duduk bersila. Tubuhnya kurus dan matanya merah seperti bara. "Mbah Resmo," ucap Jais hormat. "Ini orangnya." Dukun itu menatap Budi lama, terlalu lama, sampai Budi merasa jiwanya ditelanjangi. "Aku tahu niatmu, tapi kamu harus tahu syaratnya," gumam Mbah Resmo dengan suara serak. Budi mengangguk pelan. "Kalau kamu mau tuyul datang dan bantu, kamu harus kasih dia sesuatu. Dia nggak makan nasi, dia nggak minum kopi. Dia cuma butuh susu. Susu dari perempuan yang serumah denganmu. Tanpa paksaan.
Budi menegang. Istri saya? Dia nggak harus tahu. Tapi dia akan lemas. Kadang mimpi aneh, kadang kebangun tengah malam. Jangan ganggu. Jangan lawan. Kalau kamu sayang keluarga, ikuti saja. Mbah Resmo lalu membuka bungkusan kain lusuh, memperlihatkan boneka kecil botak berwarna hitam kelam. Matanya kosong, tapi terasa hidup. Ia mulai merapal mantra, meletakkan boneka itu ke pangkuan Budi. Tangan Budi gemetar saat memegangnya. Mulai malam ini, kata Mbah Resmo, tuyul akan jadi keluargamu. Malam makin dingin. Angin berdesir masuk ke dalam tubuh, membawa bisikan yang tak bisa dipahami. Budi pulang membawa boneka itu, menyembunyikannya di bawah ranjang tanpa berkata apa-apa pada Lisan. Pagi harinya, saat Budi bangun, ia menemukan sesuatu di bawah bantal uang. Lembaran demi lembaran uang 100.000. Masih hangat. Sudah 3 malam sejak Budi membawa pulang boneka botak itu. Sejak itu pula, uang selalu muncul. Di bawah bantal, di dalam lemari, bahkan di dalam dompet yang sebelumnya kosong. Tapi bersamaan dengan itu, sesuatu mulai berubah. Lisan bangun pagi-pagi dengan tubuh yang lemas. Dadanya terasa nyeri seperti ditekan. Ia pikir mungkin kelelahan, tapi rasa itu datang setiap pagi. Dan selalu, setelah malam yang tak bisa ia ingat sepenuhnya. Aku mimpi aneh, bisiknya suatu pagi. Kayak ada yang nempel di tubuhku. Budi hanya tersenyum kaku, berpura-pura tak paham. Tapi hatinya dicekam ketakutan. Ia mulai melihat bayangan kecil berlari di sudut mata. Kadang seperti anak kecil tanpa pakaian. Kadang seperti sesuatu yang lebih gelap. Malam keempat, Dito terbangun sambil menangis. Ada anak kecil di dapur, Pak. Dia botak, tapi mukanya nggak ada mata. Budi mencoba menenangkannya, tapi ia tahu Dito tidak berbohong. Beberapa tetangga mulai mengeluh kehilangan uang. Bu Surti kehilangan uang belanja. Pak RW kehilangan dompetnya di dalam rumah yang terkunci rapat. Desa ini mulai nggak beres, kata seorang warga. Di malam kelima, Lisan terbangun dengan napas terengah. Baju tidurnya basah, seperti habis menyusui bayi. Tapi, ia tak ingat punya bayi. Ia berjalan ke dapur dengan langkah lemas, membuka lemari es, lalu tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Di atas meja makan, ada botol kecil bekas susu. Bukan susu formula, tapi susu asli. Susu tubuhnya. Lisan menatap Budi yang baru saja muncul dari kamar mandi. Apa yang kamu lakukan, Bud? Budi diam. Ia tak bisa menjawab. Matanya hanya menatap boneka hitam di rak dapur, yang entah kenapa sekarang bisa tersenyum. Malam kembali datang. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menakutkan. Seolah udara pun enggan bergerak. Lisan duduk di pinggir ranjang, matanya tak bisa lepas dari botol susu kecil yang ditemukannya kemarin. Tubuhnya makin lemah. Tiap malam, ia terbangun dalam keadaan yang tak ia pahami. Bajunya basah, dadanya nyeri. Dan entah kenapa, rasa geli aneh selalu tertinggal di kulitnya. Ia mulai curiga. Tapi yang membuatnya benar-benar takut adalah suara. Suara hisapan kecil. Seperti bayi menyusu. Kadang muncul dari balik selimut, kadang dari pojok kamar, kadang dari balik lemari. Dan malam ini, suara itu terdengar lebih jelas. Sementara itu, Budi mulai dihantui bayang-bayang perjanjian. Ia mencoba mengabaikannya. Uang terus datang. Usaha warung kembali dibuka. Orang-orang mulai kembali menghormatinya. Tapi bayaran untuk semua itu terasa makin berat. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu belakang. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Saat dibuka, Mbah Resmo berdiri di ambang pintu. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya tajam menusuk seperti belati gaib. Dia lapar, gumamnya. Istrimu, jangan berhenti kasih. Kalau dia kelaparan, yang dicari bukan susu lagi, tapi darah. Budi memucat. Tapi Lisan makin lemah. Itu harga, tumbal yang hidup. Kamu harus pilih. Terus kasih makan tuyul, atau dia akan ambil sendiri.
Lisan, yang menguping dari balik tirai, mendengar semuanya. Tangisnya pecah diam-diam, tapi malam belum selesai. Sekitar pukul 3, ia kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara, tapi karena sensasi. Seseorang atau sesuatu sedang duduk di atas dadanya. Dengan tubuh kaku, perlahan ia melirik ke bawah. Sosok itu kecil, botak, kulitnya licin seperti lilin. Tangan mungilnya mencengkeram tubuh Lisan, dan mulut kecilnya sedang menyusu. Lisan ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menangis dalam diam, hingga semuanya gelap. Pagi harinya, Lisan terbangun dengan tubuh dingin dan basah. Ia berjalan ke cermin kamar mandi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat 2 bekas luka kecil di dadanya, seperti gigitan. Pagi itu, Lisan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bukan itu yang membuatnya gemetar, yang membuatnya takut. Adalah luka kecil di dadanya. 2 titik merah, seolah ada mulut kecil yang terus datang setiap malam, menghisap hidupnya sedikit demi sedikit. Ia bangkit, menggenggam keberanian yang tinggal sisa. Dan untuk pertama kalinya, ia menantang suaminya. "Aku tahu ada yang kamu sembunyikan, Bud," ucapnya dengan suara serak. "Apa itu makhluk yang kamu bawa ke rumah kita?" Budi terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tatapan Lisan terlalu tajam, terlalu penuh luka. "Aku cuman mau kita keluar dari utang. Aku cuman mau keluarga kita aman." "Aman?" Lisan membentak. "Anak kita lihat makhluk itu di dapur. Aku disusui tiap malam oleh iblis kecil. Ini bukan keamanan, ini kutukan." Dito yang mendengar keributan dari kamar diam-diam menangis. Ia tak mengerti semuanya, tapi ia tahu rumah ini sudah bukan tempat yang sama. Siang itu, Lisan pergi diam-diam ke rumah Pak RT, bertanya tentang Mbah Resmo, tentang Jais, tentang kisah-kisah lama yang sering dianggap dongeng. Seorang nenek tua menceritakan kisah perempuan bernama Mbak Sri. Katanya, puluhan tahun lalu, suaminya juga mencari pesugihan tuyul. Awalnya mereka kaya raya. Tapi Sri lemas setiap hari, hingga suatu malam, tubuhnya ditemukan membiru, dengan wajah tersenyum aneh dan susu mengalir dari mulutnya. Kalau kamu lihat tuyul itu menyusu padamu, artinya dia sudah terikat. Dia akan terus datang sampai kamu jadi miliknya. Sore menjelang malam, awan menebal, angin kencang berputar aneh di halaman. Lisan kembali ke rumah dengan dada bergemuruh. Namun begitu ia membuka pintu, sunyi. Tak ada Budi, tak ada suara. Dan Dito tidak di rumah. Pintu belakang terbuka lebar. Langkah kecil terlihat di lantai tanah yang basah, menuju pekarangan belakang. Menuju sumur tua, Lisan berlari. Jantungnya hampir pecah saat mendengar suara. Air bergelombang, dan jeritan kecil. "Dito!" Ia menemukan anaknya menggigil di tepi sumur. Tubuhnya basah kuyup. Di lehernya ada bekas cakaran halus. Tapi bukan seperti kuku manusia. Lebih kecil, lebih tajam. Dito menangis dalam pelukan ibunya. Dan malam itu, Lisan bersumpah. Cukup, ia akan lawan makhluk itu, walau harus mengorbankan segalanya. Rumah itu kini seperti kuburan, tak ada suara, tak ada tawa, hanya bisikan angin dan aroma aneh yang menyelinap dari balik tembok. Setelah kejadian di sumur, Dito demam tinggi. Tubuhnya menggigil, matanya kosong. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis tanpa suara. Lisan duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya yang dingin. Tuyul itu sudah mulai menyerang. Ia bukan lagi makhluk kecil tak kasat mata. Ia kini haus dan lapar. Budi, yang selama ini diam, akhirnya bicara. "Aku nyesel, Lis. Tapi kita udah terlalu dalam." Lisan menatap suaminya. "Kita belum terlambat. Kita bisa usir dia. Kita harus putus perjanjian itu."
Budi menggeleng pelan. Kita nggak bisa. Jais hilang. Aku cari dia kemarin ke rumah kontrakannya. Kosong. Pemilik rumah bilang dia sudah meninggal 3 bulan lalu. Sunyi. Dan Mbah Resmo? Budi menelan ludah. Dia juga udah mati. Bahkan sebelum aku datang malam itu, Lisan menatap suaminya dengan mata membelalak. Jadi, siapa yang kamu temui? Tak ada jawaban. Angin mendesis lewat sela jendela. Lalu, suara itu datang lagi, isakan kecil. Suara hisapan pelan. Dari ruang belakang. Lisan bangkit. Tapi saat melangkah, tubuhnya mendadak berat. Kakinya lemas. Dadanya nyeri dan... Dari dalam kegelapan muncul sosok itu. Kecil. Botak. Kulitnya seperti lilin leleh. Tapi kini, matanya terbuka lebar. Putih. Tanpa bola mata. Tangan kecilnya panjang. Dengan kuku seperti jarum. Dia merangkak di langit-langit. Kepalanya menoleh 180 derajat. Mulutnya tersenyum. Senyum lapar. Lisan mencoba lari, tapi tubuhnya kaku. Tuyul itu melompat dan hinggap di punggungnya. Semua gelap. Ketika sadar, Lisan sedang duduk bersila. Di hadapannya ada cermin, botol susu, dan sutas benang merah. Ia tengah menjalani ritual, tapi bukan ritual tuyul. Ritual pelepasan. Tangannya menggigil saat menorehkan darah ke botol. Di belakangnya, suara tangisan dan bisikan silih berganti. Tuyul itu sedang menjerit. Ambil aku, bisik Lisan. Tinggalkan anakku. Botol susu diletakkan di atas sesaji. Dan di saat itu juga, makhluk kecil itu muncul. Bukan lagi imut, bukan lagi manusia. Tapi bayangan hitam, dengan suara bayi dan wajah hampa. Ia menyusu dari botol, dengan darah Lisan di dalamnya. Dan saat fajar menyingsing, Lisan jatuh ke lantai. Nafasnya pelan. Matanya berkaca-kaca. Tapi di pelukannya, Tito tertidur dengan tenang. Fajar itu tak hangat. Matahari muncul malu-malu di balik kabut. Rumah Budi diselimuti sunyi yang berbeda. Bukan sekadar sepi, tapi seperti waktu menahan nafas. Lisan duduk di kursi kayu tua, wajahnya pucat, rambutnya kusut, tapi matanya tenang. Tito masih tidur. Tubuhnya sudah tak demam, nafasnya pelan dan stabil. Tapi tuyul itu belum pergi. Ia hanya diam di pojok ruangan, seperti bayangan yang sabar menunggu. Budi mendekat pada istrinya, berlutut. Aku udah telepon Ustadz. Kita bisa coba ruqyah. Atau kita jual rumah ini, pindah kota. Kita lari, Lis. Tapi Lisan menggeleng. Dia terikat padaku. Bukan rumah ini, bukan desa ini, tapi aku. Budi menangis. Harusnya aku yang jadi tumbalnya. Harusnya aku yang dipakai makhluk itu. Lisan menatap langit-langit. Kamu yang membuat pintunya terbuka. Tapi hanya aku yang bisa menutupnya. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Lalu berjalan ke kamar belakang. Di sana, ia menggambar lingkaran di lantai dengan kapur dan darah kering. Botol susu diletakkan di tengah. Boneka tuyul ditaruh di depan cermin. Lisan mengenakan baju putih bersih. Rambutnya disisir rapi. Ia duduk bersila dan mulai membaca doa pelan, campuran doa nenek moyangnya, dan doa yang ia karang sendiri dengan air mata. Tuyul itu muncul perlahan dari dinding. Tangannya merayap, mulutnya meneteskan cairan hitam. Tapi Lisan tidak mundur. Ia membuka bajunya pelan. Untuk terakhir kalinya, ia biarkan makhluk itu menyusu. Namun kali ini, ada mantra di setiap helaan napasnya. Ada kutukan dalam setiap tetesan susunya, dan ada cinta dalam setiap tatapannya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Tuyul itu menjerit. Tubuhnya meleleh. Matanya pecah. Suara bayi berubah jadi raungan 1000 arwah. Budi mencoba masuk, tapi pintu kamar terkunci sendiri. Tak bisa dibuka. Dan ketika suara jeritan itu berhenti,
pintu kamar terbuka perlahan. Udara dingin menyapu wajah Budi. Lisan terbaring di tengah lingkaran. Wajahnya tenang. Bibirnya tersenyum. Tangannya menggenggam boneka tuyul, yang kini retak seperti tanah kering. Kosong tak bernyawa dan di luar rumah, ayam mulai berkokok. Hari baru telah datang. Sudah 2 minggu sejak Lisan dimakamkan. Budi duduk sendiri di teras rumah. Rambutnya memutih lebih cepat, tubuhnya kurus, matanya kosong. Sejak hari itu, ia tak pernah bicara pada siapapun. Bahkan, pada Dito anak itu kini diasuh oleh bibinya di desa sebelah. Jauh dari rumah, jauh dari sumur, jauh dari ingatan. Rumah itu tetap berdiri. Tapi tak ada yang berani mendekat. Warga bilang tempat itu dingin, meski matahari sedang terik. Kadang, terdengar suara langkah kecil di lantai atas. Kadang, suara botol kaca yang jatuh sendiri. Tapi yang paling sering adalah suara bayi menangis. Bukan tangis yang keras, tapi tangis halus menyayat, seperti suara dari balik tembok. Orang-orang berkata itu hanya gema masa lalu. Tapi suatu malam, seorang petugas ronda lewat depan rumah. Ia berhenti karena melihat cahaya lampu redup dari jendela lantai 2. Saat menoleh, ia melihat sosok perempuan berdiri di balik tirai. Rambut panjang, baju putih. Di gendongannya, seorang bayi kecil dan ia sedang menyusui. Petugas itu berlari. Tak pernah kembali ronda lagi. Kini, rumah itu dibiarkan kosong. Hanya sesekali Budi kembali, duduk di teras, membakar dupa, dan berbicara sendiri. Orang bilang ia sudah gila. Tapi bila kau bertanya pada Budi, ia hanya akan menjawab pelan, "Aku nggak gila. Aku cuma menjaga agar dia tetap kenyang. Agar tidak lapar lagi. Dan saat malam tiba, jika kau cukup berani melewati rumah itu, berdoalah agar suara tangisan itu tidak memanggil namamu." Dan begitulah. Kisah sebuah keluarga yang menukar ketakutan dengan kekayaan. Tapi, seperti semua perjanjian gelap, selalu ada bayaran yang harus dilunasi. Sekarang, coba kalian bayangkan. Kalau kalian di posisi Budi, apa kalian akan ambil jalan yang sama? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa share cerita ini ke teman kalian yang suka kisah horor penuh misteri. Klik like kalau kalian merasa cerita ini bikin merinding, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan kisah horor berikutnya. Karena di balik cerita, selalu ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di malam yang lain.